akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Risnawati SPDI dari UPT SMP Negeri 3 Polombakeng Utara berlaku sebagai observer, dan rekan saya Nur Hijrayanti Habil dari UPT SMP Negeri 6 Polombakeng Utara sebagai coaching. dan rekan Saya Muhammad Sudarsono dari UPT SMK Negeri 6 Takalar sebagai coach. ya, Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudarsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, saya Risnawati selaku observer pada diskusi kita hari ini, Pak. Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya, baik Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan di prinsip coaching diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Rusna, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yakni kompetensi terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oh iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin atau Bapak ingin kembangkan secara spesifik? Baik, secara spesifik Ibu Risna, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama itu terkait mendengarkan secara aktif coachee saya. Selanjutnya menggali informasi terkait apa yang disampaikan oleh coachee saya, dan yang terakhir sama-sama menemukan solusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh coachee saya. Oh iya, luar biasa sekali Pak ya. Dan yang pertanyaan terakhir Pak, bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu Rusna, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Ini ada beberapa alur yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu alur tirta terkait dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Oh iya, kalau begitu Pak, terima kasih. Demikian untuk praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sudar. Waalaikumsalam Bu Hijrah. Bu Hijrah, tumben ada apa ini kira-kira Ibu Hijrah cari saya? Ya Pak, jadi sebenarnya saya datang ke sini mau sharing, mau menceritakan masalah saya Pak. Jadi ada yang mengganjal di hati nih sehingga menjadi motivasi datang ke saya. Oke, baik. Jadi kita ini datang ke saya, apa masalahnya? Ya, jadi masalah saya Pak, ini kan saya mengajarnya seni budaya. Nah, terkait materi-materi seni budaya, ada beberapa materi yang memang membutuhkan anak-anak itu membawa medianya dari rumah. Nah, ada kelas itu setiap kali saya memberikan arahan, instruksi, misalnya bawa buku gambar, bawa pewarna, bawa alat musik, itu
sebagian besar tidak mengindahkan instruksi saya, Pak. Sebenarnya ada beberapa memang peserta didik yang seperti itu, acuh tak acuh tentang instruksi yang diberikan oleh gurunya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hijrah, apa harapan Ibu melalui percakapan kita ya? Ya, jadi melalui percakapan ini, itulah mengapa saya mendatangi Pak Sudan. Saya harap saya bisa menemukan solusi dari masalah saya tersebut, dan saya juga harapnya bisa menemukan apa penyebabnya mungkin dan apa solusinya dari masalah tersebut. Nah, jadi tujuannya Ibu ini ingin meningkatkan apa ya namanya, partisipasi Iya, siswa iya. terkait dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh gurunya. Iya. Sudah sejauh mana Ibu Hijrah ini ingin meningkatkan partisipasi tersebut? Ya, jadi yang sudah saya lakukan sudah baru sampai ke saya memberikan ini instruksinya setelah pulang sekolah atau pada saat selesai jam mengajar tersebut. Itu saya cuman memberikan instruksinya dalam kelas kayak oke anak-anak, selesai pembelajaran hari ini, kita sudah selesai pembelajarannya, minggu depan jangan lupa bawa alat gambar misalnya. Hanya seperti itu, Pak. Berarti saya ingin tanya Ibu Hijrah lagi nih, mungkin lebih mendalam. Apa yang sudah Ibu Hijrah lakukan untuk mencapai tujuan yang kita bahas sekarang ini? Oke, jadi yang sudah saya lakukan itu yang pertama yang melalui instruksi pada saat selesai jam pelajaran. Kemudian saya juga sudah pernah kirim chat grup di grup bahwa ini minggu depan jangan lupa ya bawa ini gitu. Tapi belum diindahkan, Pak. Oh, jadi begini Bu Hijrah, bahwa sudah memberikan beberapa masukan yang menurut Bu Hijrah ini sudah efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa. Ini bagus, ini ide-ide yang bagus menurut saya, karena Ibu Hijrah sudah ada penanganan sebelumnya. Nah, dari skala 1 Ibu Hijrah, dari skala 1 sampai skala 10, di mana posisi Ibu Hijrah dengan metode yang dilakukan tadi? Ya, jadi dari skala 1 sampai 10 Ya. untuk keefektifannya, Pak. Nah, untuk keefektifannya sendiri ternyata dari skala 1 sampai 10 itu baru di 5, Pak. Jadi Ibu Hijrah harapannya skalanya seperti apa sih? Kalau harapan saya, Pak, kalau bisa sih di atas 8, jangan di bawahnya. Baik, selain metode yang telah Ibu Hijrah sebutkan tadi kepada saya, adakah Ibu Hijrah pernah melihat, pernah membaca beberapa atau sekian banyak metode pembelajaran, metode yang diberikan agar siswa itu aktif berpartisipasi, yang mungkin bisa disandingkan dengan beberapa tips and trick yang Ibu Hijrah terapkan tadi, atau bisa digonta-ganti begitu selang-seling dengan metode-metode yang disebutkan Ibu Hijrah tadi? Sejauh ini sebelumnya saya belum menerapkan metode memasukkan metode interaktif dalam pembelajaran, baru sampai ke memberikan instruksi saja. Tapi seperti yang Bapak tadi bilang, untuk metode-metode itu saya sudah sempat baca bahwa metode berbasis masalah bisa membuat peserta didik itu juga lebih aktif dalam kelas, lebih antusias dalam pembelajaran, dan mungkin bisa itu kali Pak diterapkan untuk membantu saya meningkatkan partisipasinya peserta didik, karena
saya pernah mendengar kalau peserta didiknya diberikan suatu masalah, maka mereka akan lebih tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Jadi timbul rasa penasaran dengan mata pelajaran tersebut. Baik, Bu Hijrah. Berarti Bu Hijrah ini sudah pernah dapat referensi seperti itu, sudah dapat referensi bahkan tips and trick atau apapun itu tentang metode yang akan atau yang telah pernah Ibu Hijrah dapatkan. Jadi sudah pernah dapat referensi seperti itu, sudah dapat referensi bahkan tips and trick atau apapun itu tentang metode yang akan atau yang telah pernah Ibu Hijrah dapatkan. Jadi coba Ibu Hijrah bayangkan metode tersebut, lalu kemudian menurut Ibu Hijrah, apakah metode tersebut bisa Ibu Hijrah terapkan dan apakah ada kecenderungan meningkatkan keaktifan peserta didiknya Ibu Hijrah? Ya, jadi metode atau model pembelajaran yang berbasis masalah, insya Allah bisa diterapkan di kelas saya, melihat dari situasi dan kondisi peserta didik saya. Tapi untuk terkait tantangannya mungkin ada beberapa juga anak-anak yang merasa berat dengan sebuah tantangan yang diberikan kepada mereka. Gitu. Jadi mungkin kayak biasanya kan ada anak-anak itu kalau misalnya kita memberikan suatu soal yang sifatnya menganalisis mungkin ada sesuatu yang membuatnya penasaran, biasanya ada anak-anak cenderung merasa seperti ini lebih ingin dia tinggalkan gitu dibanding harus menjawab. Misalnya seperti itu sifat tantangannya. Baik Bu Hijrah, Bu Hijrah sudah bisa menerawang, Bu Hijrah sudah bisa membayangkan tentang manfaat dari metode yang disampaikan Ibu Hijrah barusan. Ini apakah Ibu Hijrah sudah ada gambaran kira-kira metode tersebut mau Ibu Hijrah terapkan kapan? Mau Ibu Hijrah terapkan kapan dan intensitasnya seperti apa? Apakah itu dilakukan setiap jam di kelasnya Ibu Hijrah atau di setiap pembelajaran atau bagaimana itu? Ya, jadi untuk metode tersebut insya Allah saya akan terapkan, saya lihat kondisinya dulu Pak. Jadi kalau memang suatu materi itu atau pertemuan itu memungkinkan untuk kita selipkan metode atau model pembelajaran berbasis masalah tersebut, maka saya akan selipkan metode tersebut. Mungkin saya akan memberikan satu masalah sehingga mungkin penyelesaiannya dengan cara mereka harus membawa media tersebut sehingga mereka lebih tertarik, lebih ada semangat untuk membawa media-media pembelajaran yang sudah saya instruksikan. Baik Bu, metode-metode tadi itu adalah ilmu atau ide yang keren untuk diterapkan di kelasnya Ibu. Namun ada lagi beberapa pertanyaan Bu. Di antaranya kira-kira apakah metode ini tidak akan menjadi sebuah tantangan lain? Misalnya ada mungkin beberapa yang tidak mempunyai apa yang Ibu instruksikan. Jadi kembali ke permasalahan di kelasnya Ibu. Namun ada lagi beberapa pertanyaan Bu. Di antaranya kira-kira apakah metode ini tidak akan menjadi sebuah tantangan lain? Misalnya ada mungkin beberapa yang tidak mempunyai apa yang Ibu instruksikan. Jadi kembali ke permasalahan kan sebelumnya, di sini permasalahannya adalah sebagian besar. Nah, kemudian jikalau memang ada anak-anak yang tidak memiliki media yang saya instruksikan, itu mereka bisa mengikut ke temannya setidaknya lebih dari 50% ada anak-anak membawa media pembelajaran yang saya instruksikan gitu Pak. Jadi
yang jadi masalah adalah apabila hanya sebagian kecil, sementara yang sebagian besarnya mau nebeng di sebagian kecil. Ya. Baik, Ibu Hijrah, ada lagi yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana caranya Ibu Hijrah selain metode yang tadi, metode yang disebutkan dan metode yang akan diterapkan ini, apakah ada lagi metode yang akan diterapkan ketika anak-anak atau peserta didiknya Ibu Hijrah itu tidak mempunyai internet ketika ingin diingatkan? Oke. Nanti di edit. Iya. Oke. Baik. Media. Selanjutnya, apakah Ibu Hijrah sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita? Iya, alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan manfaat karena saya sudah dapat gambaran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, itu sudah merangsang pikiran saya untuk mencoba berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya terapkan itu sesuai dengan kemampuan saya. Baik, alhamdulillah kalau begitu Ibu Hijrah, kita sudah menemukan solusi. Istilahnya Ibu Hijrah juga tuh sudah bisa membayangkan, sudah bisa menerawang apa kendala dan cara untuk menghadapi kendala tersebut. Sekarang beberapa pertanyaan lagi, kapan kira-kira metode itu bisa Ibu jalankan di kelas? Ya mungkin minggu depan sekalian melihat kondisi materinya, apakah dia memang sifatnya sudah lanjutan dari materi pengantar, ya seperti itu Pak. Baik, Ibu Hijrah, saya harapannya kita bisa bertemu lagi setelah apa yang diceritakan oleh Ibu Hijrah untuk membicarakan kelanjutan Ya. atau keberhasilan dari solusi yang sudah kita temukan untuk meningkatkan keaktifan muridnya Ibu Hijrah di kelas. Ya, Pak. Baik, kalau begitu kita usai juga tuh sudah bisa membayangkan, sudah bisa menerawang apa kendala dan cara untuk menghadapi kendala tersebut. Sekarang beberapa pertanyaan lagi, kapan kira-kira metode itu bisa Ibu jalankan di kelas? Ya mungkin minggu depan sekalian melihat kondisi materinya, apakah dia memang sifatnya sudah lanjutan dari materi pengantar, ya seperti itu Pak. Baik, Ibu Hijrah, saya harapannya kita bisa bertemu lagi setelah apa yang diceritakan oleh Ibu Hijrah untuk membicarakan kelanjutan Ya. atau keberhasilan dari solusi yang sudah kita temukan untuk meningkatkan keaktifan muridnya Ibu Hijrah di kelas. Ya, Pak. Baik, kalau begitu kita usaikan dulu pertemuan kita pada hari ini karena kebetulan saya juga ada jam di kelas, dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu ketika Ibu sudah mulai perlahan berhasil menerapkan apa yang telah kita ceritakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudar atas sharingnya Iya. hari ini. Insya Allah kita ketemu berikutnya untuk membahas, untuk merefleksikan solusi yang sudah kita temukan. Baik, terima kasih Bu Hijrah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risna. Bagaimana Pak Sudar hasil coachingnya tadi? Dari setelah saya melakukan proses coaching tadi, Ibu Risna, dengan coach saya merasa lega, saya merasa ringan hati sekarang karena bisa bermanfaat untuk sesama. Ya, alhamdulillah.
kalau seperti itu. Ada di sini beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Sudar. Pada saat Bapak tadi melakukan coaching itu, apa indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik. Begini Bu Risna, yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan itu adalah yang pertama ini menerapkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu membangun kemitraan yang setara dengan coaching, proses kreatif dan memaksimalkan potensi baik saya maupun coach saya. Yang kedua juga saya juga mengajukan pertanyaan dengan mengadopsi alur percakapan Tirta, di mana alur Tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu Bu. Iya. Jadi berdasarkan catatan dari hasil pengamatan saya ini terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan, Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu Bapak sudah membangun kemitraan yang setara dengan coachingnya Bapak. Kemudian Bapak juga sudah membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bapak juga sudah menerapkan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Karena di akhir tadi saya melihat Bapak kembali menanyakan kepada coachingnya Bapak untuk jadwal pertemuan berikutnya, untuk membahas tindak lanjut dan refleksi dari solusi yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, Bu Risna, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi dengan coach saya, yaitu ingin memperdalam wawasan tentang alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, bagus sekali Pak. Semoga rencana-rencana yang Bapak ingin tingkatkan itu bisa kita tingkatkan di pembelajaran selanjutnya dan coaching-coaching berikutnya. Baik, Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak Aswan. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tergambar dari wajahnya ini keadaannya sungguh baik-baik saja. Oke, jadi Ibu hijrah karena hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan coaching ini, kita perlu mendiskusikan penilaian percakapan ini. Tapi sebelumnya itu saya perkenalkan diri dulu, kalau saya ini Aswan selaku observer yang akan menilai atau mengobservasi proses coaching yang Ibu akan laksanakan. Siap. Oke, jadi Ibu tolong diingat kembali tentang prinsip dari coaching ini yang perlu diingat oleh Ibu, dan percakapan coaching Ibu akan saya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian proses coaching ini. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu pertanyaan saya adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, and ask. Iya, dari semua itu kira-kira spesifik kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, jadi melalui proses coaching saya terhadap coaching,
kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan coach saya secara aktif gitu. Jadi ketika saya mendengarkan coach saya secara aktif, di situ saya akan menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya, sehingga kami bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah tersebut. Ini luar biasa sekali Bu, ya. Terima kasih. Nah, terus yang terakhir Ibu, kira-kira ini indikator ketercapaian apa ya, seperti apa yang akan menjadi gambaran keberhasilan Ibu dalam proses ini? Ya, jadi untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya merujuk kepada alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Pak. Oke. Yes. Demikian? Ya. Ya, oke. Bagus sekali Bu. Saya harap proses coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan lancar dan Amin. semuanya tercapai. Amin. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih Pak atas diskusinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hijrah. Waalaikumsalam Ibu Risna. Ada apa ini Bu Risna? Saya sebenarnya datang ke sini Bu karena saya ingin konsultasi dengan Ibu atau sharing dengan Ibu. Sebenarnya saya punya masalah di dalam satu kelas itu ada beberapa siswa, sebagian besar itu kurang paham di dalam pembelajaran matematika untuk di materi tertentu Ibu. Yang tidak paham ini apakah dalam satu kelas atau di beberapa kelas? Cuma dalam satu kelas Ibu, di antara beberapa kelas itu. Oh, berarti yang Ibu maksud adalah di antara beberapa kelas yang Ibu ajar, ada satu kelas yang kecenderungannya itu kurang aktif dalam pelajaran Ibu, gitu. Iya, seperti itu Ibu. Nah, terus apa harapan Ibu untuk percakapan kita ini? Harapan saya ingin mendapatkan suatu solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Seperti itu. Nah, terus Ibu kan mengharapkan mendapatkan solusi dari masalah Ibu terkait siswa yang kurang aktif dalam pelajaran Ibu. Nah, terus apa tujuan Ibu? Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya, apa tujuan Ibu meningkatkan keaktifan peserta didik Ibu di kelas tersebut dalam mata pelajaran matematika? Sederhana sekali, cuma ingin mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi itu pun masih kurang berhasil. Jadi Ibu sebelumnya sudah melakukan, sudah berupaya melalui metode pembelajaran, iya. tapi ternyata belum berhasil, Bu. Iya. Nah, terus jadi karena sudah ada metode itu, menurut Ibu solusi yang Ibu terapkan tersebut sebelumnya, Ibu berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu ada di berapa? Ada di angka 6. Angka 6. Iya. Hampir tengah. Hampir tengah. Nah, terus harapan Ibu maunya di mana nih? Ya, kalau saya sih setidaknya untuk kelas yang saya maksud itu paling tidak sudah mencapai angka 8 itu sudah lumayan. Sudah lumayan. Di atas 8 harusnya, Bu, ya, harapannya. Ya, tapi ternyata realitanya masih di 6. Iya. Nah, terus kira-kira nih, Bu, selain metode yang Ibu sudah terapkan tersebut, yang saya tahu kan Ibu sudah PPG sebelumnya kan, kira-kira ada enggak ya Ibu gambaran metode-metode? Pasti sudah banyak koleksi metode yang sudah Ibu dapatkan dari PPG atau dari lain-lainnya, literatur mungkin. Ada enggak metode yang menurut Ibu efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, tapi Ibu belum terapkan di kelas tersebut? Ada sih Bu ya, yang saya belum terapkan dan saya ingin coba. Ya. Metode jigsaw itu di pembelajaran cooperative learning, di mana di kelas yang saya maksud itu kan cuma beberapa siswa yang mampu, dan saya rasa metode jigsaw itu cocok sekali untuk saya terapkan di situ.
Jadi menurut Ibu sejauh ini mungkin metode jigsaw bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didiknya Ibu. Iya Bu. Ya. Nah terus kira-kira nih Bu, kalau misalnya Ibu menerapkan metode tersebut, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi di kelas? Ini dia tantangan yang sangat-sangat berat yang saya rasa karena di kelas yang saya maksud itu hanya beberapa yang bisa, dan di metode jigsaw ceritanya itu di setiap kelompok ada kayak macam dia yang menjadi pembimbing untuk teman-temannya, jadi kayak macam tutor sebaya. Ya, harapannya itu. Kemudian tantangannya ketika misal si anak yang kurang paham ini mungkin agak dia tidak mempercayai untuk temannya. Ya, mungkin karena temannya yang mengajar, jadi kayak macam kurang ada rasa kepercayaan. karena merasa sebaya yang mengajarkan. Oke. Nah terus Ibu sudah ada gambaran metode, sudah ada gambaran tantangan. Nah, terus yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kira-kira sudah ada enggak ya solusi yang tergambar di benaknya Ibu jika tantangan tersebut benar terjadi di kelasnya Ibu ketika diterapkan metode jigsaw tersebut? Paling tidak saya akan mengingatkan kesepakatan kelas Ibu, yang pernah kami sepakati bersama sebelum pembelajaran awal semester, itu bahwasanya harus saling menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak saling menjudge kepada temannya. Itu yang bisa saya ingatkan kembali supaya mereka tersadarkan. Jadi kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah disusun sejak bersama sebelumnya. Oke, nah terus menurut Ibu sejauh pembicaraan kita ini selama beberapa menit, apakah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita? Iya, sangat banyak manfaatnya Bu, karena beberapa hal yang metode-metode yang akan saya terapkan kembali, dan saya akan mencoba untuk penerapannya di kelas yang saya maksud itu. Alhamdulillah Ibu, kalau misalnya Ibu sudah mendapatkan manfaat, terus sudah ada gambaran solusi, sudah ada gambaran tantangan juga, sudah ada juga solusi dari ketika tantangan itu benar terjadi di kelasnya Ibu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, ini kan Ibu sudah dapat nih solusinya, kira-kira kapan Ibu mau terapkan hal tersebut di kelas? Rencananya karena untuk pertemuan yang akan datang itu dia sangat cocok untuk di metode jigsaw yang saya maksud. Saya akan coba untuk di pertemuan yang akan datang. Berarti minggu depan. Oke, jadi minggu depan sudah insya Allah sudah bisa diterapkan di kelasnya Ibu ya. Iya. Oke. Terus untuk rencana tindak lanjutnya, kira-kira kita kapan bertemunya untuk melihat, untuk sama-sama melihat keberhasilan dari metode yang sudah kita diskusikan tadi? Ya, ketika saya sudah terapkan hal itu di kelas yang tertentu yang saya maksud, saya akan mencoba menghubungi Ibu kembali supaya kita kembali sharing. Ya, jadi calling Ibu ya. Iya, siap. Saya akan hubungi Ibu secara langsung. Oke, jadi alhamdulillah Ibu tadi sudah mengatakan sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Kita sudah sama-sama menemukan solusi, karena Ibu juga alhamdulillah sudah banyak pembendaharaan metode yang bisa Ibu terapkan di kelas. Sudah ada juga gambaran tantangan, sudah ada juga gambaran solusi, dan kita juga sudah saya harap setelah ini saya mengharapkan ada panggilannya Ibu untuk kembali kita sama-sama mengulas kembali dari solusi tersebut tadi. Oke, jadi bagaimana Bu? Sudah segar? Alhamdulillah setidaknya saya punya solusi untuk pencapaian tujuan pembelajaran saya berikutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi apakah percakapan hari ini sudah selesai? Ya, sudah Bu. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kita bisa kembali bertemu. Iya Bu. Siap.
Oke, Ibu Hijrah, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Setelah proses coaching ini, setelah saya mendengarkan secara aktif coach saya, alhamdulillah saya merasa sangat-sangat lega, Pak. Oke, setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal. Siap. Yang pertama itu yang saya mau tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk menerapkan prinsip coach, yaitu saya berusaha berperan membangun kemitraan yang setara, membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive menerima, acknowledge menandai, summarize menyimpulkan, kemudian ask menanyakan. Saya juga berusaha untuk secara penuh mendengarkan apa yang coach saya ingin sharing ke saya. Kemudian saya juga menerapkan alur percakapan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi setelah mengamati proses observasi yang Ibu lakukan, saya punya beberapa catatan bahwasanya proses yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus sekali. Ya, sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sudah cukup bagus. Dan yang terakhir yang saya mau tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Oke, jadi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mempertajam acuan saya itu alur Tirta. Mungkin saya akan lebih mendalami lagi alur Tirta itu seperti apa, step by stepnya, lebih mempertajam lagi agar proses coaching bisa berjalan yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Terima kasih juga Pak. Semoga lebih sukses lagi ke depan. Amin. Dan ketika ada lagi proses coaching yang berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, amin Pak. Terima kasih juga telah mengamati proses coaching pada hari ini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.